Para habaib atau umat Islam, manakah yang lebih utama, yang lebih mulia? Tolong jawabannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan tentang habaib atau umat Islam, manakah yang lebih mulia, manakah yang lebih utama menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Langsung saja, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir atau Mu'allim akan menjawabnya dengan tegas. Jawab bahwa umat Islam lebih mulia. Umat Islam lebih mulia daripada para habaib berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini jelas sekali umat Islam lebih mulia. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa umat Islam bisa lebih mulia daripada para habaib? Nah, jawaban berikutnya adalah satu, Allah Jalla Jalaluh sangat memuliakan umat Islam secara keseluruhan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan tidak ada satu ayat pun Allah menyebut para habaib ba'alwi. Sekali lagi, tidak ada satu ayat pun Allah menyebut habaib ba'alwi. Kalau kata-kata habib, ahibba itu ada, tetapi kalau habaib ba'alwi itu nggak ada sama sekali. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar dalil yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan umat Islam daripada keluarganya sendiri, karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seluruh umat manusia agar lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang-orang banyak dan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau kepentingan golongan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak wafat, beliau selalu menyebut ummati ummati. Ummati ummati ini disebut berkali-kali. Nah, maknanya ummati ummati adalah umatku umatku. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat Islam. Ini yang senantiasa disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menyebut auladi atau ibnati. Nabi Muhammad tidak menyebut auladi atau banati atau dzurriyyati, tidak. Tetapi yang disebut adalah ummati ummati, umatku umatku. Sehingga menurut dua dasar ini sudah jelas bahwa umat Islam itu lebih utama, lebih mulia daripada para habaib. Kemudian dasar berikutnya adalah analoginya. Kita bisa menyebut seperti ini, para habaib dimuliakan karena mereka beragama Islam. Namun jika ada oknum para habaib yang non-muslim, ada oknum para habaib yang non-muslim yang kafir, maka mereka sangat hina dina. Oleh sebab itulah, sekali lagi bahwa umat Islam itu kedudukannya lebih mulia, lebih agung
menurut Allah Jalla Jalaluhu dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya ada yang ngeyel, nggak bisa. Umat Islam itu nggak bisa lebih mulia daripada para habaib. Para habaib itu lebih mulia daripada umat Islam. Misalnya ada yang ngeyel begitu. Ya cobalah kita beginikan. Habaib itu adalah sebutan mereka, ya harusnya adalah ahibba atau ahbab, begitu jamak dari habib. Kalau habibah jamaknya adalah habaib. Kalau habibah jamaknya habaib. Tapi kalau habib jamaknya ahibba atau ahbab. Nah, kalau mereka misalnya mengaku lebih mulia daripada umat Islam, seandainya misalnya nih tidak ada umat Islam misalnya, terus para habaib mau kemana? Misalnya nih nggak ada umat Islam. Nah, para habaib bisa dimuliakan itu karena memang umat Islam. Bahkan tidak seluruh umat Islam itu mau muliakan para habaib. Contohnya aja di Indonesia. Di Indonesia itu orang-orang Muhammadiyah, apalagi orang-orang Wahabi. Orang Wahabi dan orang Muhammadiyah atau Persis, mana mereka mau memuliakan para habaib? Enggak ada. Di Indonesia itu khususnya adalah orang-orang Islam yang di Nahdlatul Ulama. Orang-orang Islam yang khusus ada di NU saja. Nah, apalagi kalau kita berbicara masalah Islam secara keseluruhan, maka jelas sekali umat Islam dari bangsa manapun, walaupun berkulit hitam legam, walaupun dari orang-orang sudra, misalnya kasta sudra, siapapun mereka, kalau dia beragama Islam, itulah yang lebih mulia daripada habaib dan daripada siapapun. Karena Allah Jalla Jalaluhu sudah memuliakan setiap umat Islam secara keseluruhan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengunggul-unggulkan umatnya, tidak mengunggul-unggulkan tentang anak-anaknya, duriyahnya, keturunannya, tidak. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah kenabian, menyampaikan Al-Quran dan Sunnahnya itu adalah untuk umat Islam. Sehingga umat Islam inilah yang harus dimuliakan. Jangan dibalik-balik demi keinginan duniawi, keuntungan duniawi, kemudian sengaja membodohi orang-orang bodoh. Orang Islam yang sudah Islam dibodohin, kemudian seolah-olah dijadikan budak oleh mereka. Oleh sebab itulah, sekali lagi, umat Islam dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Umat Islam harus senantiasa gigih dan giat serta bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Jalla Jalaluhu. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.